Selamat pagi murid-murid kelas 7 SMP IPK yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga untuk Bapak dan Ibu Guru. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami ingin menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau yang akan memberikan hikmat kepada setiap kami, sehingga kami mampu untuk mengerti firman Tuhan, dan bahkan kami juga diberikan kekuatan untuk boleh melaksanakan, mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu head and heart. Ya, jadi kepala atau pikiran dan hati kita. Bahannya diambil dari Matius 21 ayat 23 sampai 31. Matius 21 ayat 23 sampai 31. Mari kita membacanya bersama-sama. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Sampai di sini dulu kita baca bagian pertama dari bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Nah, di dalam Matius 21 ayat 23 sampai 27, kita mendapati di sana bahwa pada saat itu Yesus pergi ke bait Allah dan Yesus mengajar di bait Allah. Tiba-tiba datanglah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel dan bertanya, dengan kuasa mana Yesus melakukan mujizat-mujizat. Siapa yang memberi kuasa kepada Tuhan Yesus? Karena memang pada saat itu, anak-anak, hanya imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel, mereka yang mempunyai hak untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengajar melakukan sesuatu. Dan mungkin di antara mereka tidak seorang pun yang merasa ada yang memberikan kuasa, otoritas kepada Yesus. Karena itu mereka datang dan mempertanyakan, dengan kuasa mana Yesus melakukan mujizat-mujizat, dengan kuasa mana Yesus mengajar, dan siapa yang memberi kuasa. Tetapi kita melihat di sini,
Yesus tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Tetapi sebaliknya Yesus balik bertanya. Ini hikmat yang luar biasa. Yesus balik bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Sekarang mereka yang pada posisi yang terjepit. Mereka mengalami dilematis. Kalau mereka menjawab dari surga, pasti Yesus akan mengatakan, kalau demikian kenapa kamu tidak percaya? Kalau mereka menjawab dari manusia, mereka melihat orang banyak pengikut dari Yohanes Pembaptis, pasti akan marah dan melawan mereka. Maka jawaban mereka adalah tidak tahu. Maka Yesus pun mengatakan, kalau begitu saya juga tidak akan menjawab. Anak-anakku yang terkasih, pertanyaannya mengapakah Yesus tidak mau menjawab pertanyaan itu? Karena Yesus tahu mereka bertanya bukan karena tidak tahu, tetapi sesungguhnya mereka sedang mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka berusaha untuk menjebak Yesus dan mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Seharusnya mereka tahu dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus, seharusnya mereka sudah tahu siapakah Yesus itu. Tetapi mereka keras hati. Hati mereka dekil. Mereka menolak. Yesus mempunyai otoritas yang daripada Allah. Dan Yesus bahkan adalah Allah sendiri. Dan mereka menginginkan bukti kesalahan Yesus dengan apa yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Sehingga mereka dapat menuduh Yesus telah menghujat Allah. Yesus ingin supaya mereka menemukan jawabannya melalui pertanyaan tentang Yohanes Pembaptis. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita manusia diberikan hati nurani atau boleh disebut suara hati untuk kita dapat merasakan dan mengenal Allah kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, masuk dalam hidup kita. Roh Kudus itu masuk dalam hati kita dan menguasai hidup kita, menuntun hidup kita, dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itulah yang akan menuntun kita, memberikan petunjuk untuk kita semakin mengenal Allah kita. Sebagai contoh, anak-anak, apakah kamu pernah merasakan kamu begitu takut, hatimu dak-dikduk ketika kamu akan melakukan suatu dosa? Misalnya, kamu akan bohong, atau kamu akan menyontek, atau kamu akan mencuri. Apakah kamu pernah merasakan hatimu begitu tidak damai? Jantungmu berdegup dengan kencang. Kalau engkau sudah percaya Tuhan Yesus dan engkau merasakan itu, itulah pimpinan atau tuntunan Roh Kudus di dalam diri kita yang menuntun kita, yang memberikan terang dan memberikan arahan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar, itu dosa.
Dan Roh Kudus itulah yang terus akan memimpin kita supaya kita menjadi orang yang semakin baik, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Jika kita terus menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka kita akan semakin mengenal Dia. Kita akan semakin mengenal Tuhan. Contoh, kalau kita semakin dekat dengan teman kita, pasti kita akan semakin mengenal teman kita. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, kebiasaan-kebiasaan dia apa, kita pasti akan semakin tahu dan semakin mengenal dia. Semakin dekat kita semakin mengenal. Demikian juga hubungan kita dengan Allah kita, dengan Tuhan kita. Semakin kita dekat dengan Dia, mempunyai hubungan yang intim dengan Dia, maka kita akan semakin mengenal Allah kita. Dan kita akan merasakan apa yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Pernyataan-pernyataan Allah itu semakin jelas di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Dan kemudian bagian yang kedua, kita melihat dari ayat 28 sampai 31. Matius 21 ayat 28 sampai 31 akan saya bacakan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Bagian ini di dalam Alkitab digambarkan bahwa anak sulung itu seperti pemimpin-pemimpin Yahudi, seperti imam-imam kepala, tua-tua Yahudi tadi di dalam perikop sebelumnya, yang mengatakan, yang menunjukkan, yang menyatakan bahwa seolah-olah mereka itu taat kepada Allah, tetapi sebenarnya tidak. Seolah-olah mereka itu saleh dan mereka melakukan semua apa yang dituntut, apa yang diperintahkan oleh ajaran agama mereka, Yudaisme. Seolah-olah mereka taat kepada Allah. Tetapi sesungguhnya mereka seperti si sulung yang sebenarnya mereka tidak taat. Dan kemudian kalau si bungsu di sini digambarkan dengan jelas, tadi Yesus juga mengatakan dalam ayat 31, seperti para pemungut cukai dan perempuan sundal, mereka mengatakan bahwa mereka akan memilih jalan mereka sendiri. Mereka dengan terang-terangan mereka mengatakan mereka tidak mau taat kepada Allah. Mereka tidak mau taat menuruti perintah Allah. Tetapi mereka melakukan atau memilih jalan yang menurut mereka sendiri anggap baik. Tetapi kemudian dikatakan di situ mereka menyesal dan akhirnya mereka berbalik dan menempuh jalan Allah. Nah, anak-anak, di antara dua anak ini, mana yang lebih baik? Yang sulung atau yang bungsu?
Yang mana? Menurut kalian, yang sulung atau yang bungsu? Seolah-olah atau kelihatannya si bungsu lebih baik, bukan? Tetapi kalau saya boleh mengatakan mana yang baik, saya katakan tidak ada. Kita melihat kunci dari cerita perumpamaan ini. Di dalam perumpamaan ini, Yesus tidak memuji siapapun. Tidak memuji si sulung dan juga tidak memuji si bungsu. Dan kisah ini adalah menggambarkan dua kelompok manusia yang tidak sempurna. Kelompok yang satu bukan lebih baik dari kelompok yang lain. Dan sebaliknya, kelompok yang satu bukan kelihatan lebih buruk dari kelompok yang lain. Tidak seorang pun dari anak-anak itu, dari kedua anak itu yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan bagi ayahnya. Kedua-duanya tidak memuaskan. Meskipun akhirnya si bungsu memilih untuk taat. Anak yang ideal adalah anak yang mau menerima perintah ayahnya dengan taat dan mengerjakannya tanpa bertanya-tanya lagi. Itu anak yang ideal. Anak yang sulung mengatakan, "Ya Bapak, yes, yes, yes." Tetapi kemudian doing nothing, tidak melakukan apa-apa. Yang bungsu mengatakan, "Saya tidak mau." Tetapi kemudian dia melihat mungkin kesedihan wajah ayahnya, kekecewaan di wajah ayahnya, dan kemudian dia menyesal dan melakukan. Anak yang pertama sudah membuat ayahnya tidak bahagia, tidak gembira. Anak kedua pun demikian. Anak yang ideal adalah anak yang mengatakan, "Ya Bapa," dan kemudian melakukannya tanpa menunda-nunda lagi. Anak pertama baik di dalam perkataan, tapi buruk di dalam kelakuan atau perbuatan. Anak kedua buruk di dalam perkataan. Kurang ajar mungkin, keras hati. Tapi kemudian menyesal dan melakukan perkataan bapaknya. Baik di dalam perbuatannya. Ini bukan anak yang ideal kedua-duanya. Tetapi anak yang ideal adalah anak yang baik di dalam segala hal. Baik perkataan, perbuatan, maupun pikiran. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengenal Allah dengan jelas di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin hidup kita dipimpin oleh Tuhan dengan jelas, dengan baik. Tidak ada hal lain. Yang pertama tadi saya katakan kita harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua melalui perikop ini, kita belajar taat kepada Tuhan. Kita belajar melakukan apa yang sudah kita pelajari di bagian yang pertama. Ketika kita dekat, kita belajar. Belajar Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui hubungan persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan kemudian jadi anak yang taat. Dengar-dengaran firman Tuhan, bukan hanya dengar, tapi juga kemudian melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melakukan ini, maka saya yakin kita akan tahu bagaimana hubungan kita, apa yang Allah kehendaki,
apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Dan hidup kita akan selalu dipimpin oleh Dia. Maukah kita menjadi anak-anak yang mau dengar, mau taat, dan mau melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami semua diingatkan bahwa kami sebagai manusia ciptaan Tuhan, yang sudah Tuhan berikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menghendaki kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan, yang taat kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, dan hidup kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan biarlah kami sungguh boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.